Aku lanjut cerita dari Harry Nay. Kalau teman-teman punya cerita, bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke aku ya. Thank you. Di hari Minggu, Harry kan bantuin ayahnya buat ngurusin sapi-sapinya. Dia juga ngasih makan ikan, ngurusin ayam. Dia ngerasa kecapean kan. Akhirnya tuh dia milih buat nyantai bentar di bawah pohon nangka. Ngomongin soal pohon yang Harry takutin, pohonnya itu sekarang lagi ada di depannya dia. Banyak cerita dari warga soal pohon nangka ini. Kalian pernah punya pengalaman yang sama? Ada yang bilang, pernah suatu hari, ada cewek cantik lagi jalan-jalan di sekitar kampung, jam 9 malam. Beberapa cowok di desa itu tuh sempat penasaran, terus diikutin lah sama mereka. Mereka ini tuh sempat kebingungan karena belum pernah ngeliat cewek ini sebelumnya. Kayaknya kehipnotis juga sama kecantikannya. Mereka cuma bisa merhatiin dari jauh karena belum berani buat kenalan. Habis keliling dari kampung, gak ada yang tahu apa yang dilakuin sama cewek ini. Dia jalan ke arah yang sekarang jadi rumahnya Harry. Cewek ini tuh jalan ke pohon nangka. Salah satu dari mereka mulai sadar, cewek ini kok ke arah yang gak seharusnya. Karena jalanannya tuh buntu, cuma ada sawah yang gak bisa dilewatin. Gak mungkin juga kan malam-malam cewek main sendirian ke sawah. Rasa penasaran mereka yang banget, mereka tuh tetap ngebuntutin sampailah di pohon nangka. Anehnya itu gak ada jejak sama sekali. Mereka pakai senter buat nyari-nyari cewek ini sampai ke sawah, tapi cewek ini tuh gak ditemuin, ngilang. Mereka mulai ngeh tuh kalau cewek ini tuh bukan manusia. Mereka lari tuh ke birit-birit. Tapi buat Harry sendiri yang duduk sambil ngeliatin pohon nangka itu, dia belum pernah ada cerita serem yang dia alami sendiri. Sampai pas dia lagi bengong, "Jang, keur nyantai." Iya bu, enak di sini adem. Oh atuh kalau di sini mas yang enak. Tapi kalau malam hati-hati Jang. Bisa ya pocong. Ah ibu, gak ada apa-apa. Saya kan setiap hari di sini bu. Ulah nantangin, kualat. Punten atuh pamit helanya. Warga sini kalau ngomong emang gitu sih, langsung ke intinya. Bukannya basi-basi atau apa gitu. Langsung aja cerita hantu kalau nggak tempat angker. Ini bukan pertama kalinya Harry itu diajak ngobrol sama warga soal hantu di rumahnya. Waktu itu ada bapak tua yang ngomong kalau rumahnya ini angker, kayak nakutin Harry sama keluarganya. Malamnya Harry sama keluarganya kan lagi ngumpul buat makan malam. Tiba-tiba HP-nya Harry ini nyala, ada yang nelpon dari temennya. Harry langsung keluar rumah ke depan mau ngobrol sama temennya ini kan. Mereka lagi seru ngobrol, Harry itu mulai sadar kalau dari tadi ada cowok, gak tahu mereka lagi ngapain, ada di dekat pohon nangka, 2 orang. Abis ditutup teleponnya, Harry baru negesin 2 orang ini. Pikir Harry siapa mereka? 2 orang itu lagi jongkok di pohon nangka kayak lagi nungguin orang lain juga. Dilihat-lihat sama Harry bajunya normal kayak orang biasanya. Tapi mereka ini tuh pakai belangkon, jadi malah bikin curiga. Apa mereka lagi ngelakuin ritual? Tiba-tiba ayahnya tuh ngagetin Harry. Harry ini cerita kalau dia tuh lagi ngawasin 2 orang yang mencurigakan. Mencurigakan apa? Orang ayah gak ngeliat apa-apa. Itu mereka... Harry berhenti ngomong. 2 orang yang dari tadi dia lihat itu udah gak ada. Padahal jelas dan gak cuma sebentar dia ngawasin orang-orang itu. Menurut kalian mereka siapa? Malam itu lagi-lagi tuh Harry gak bisa tidur. Pikirannya masih kosong. Siapa mereka? Harry gak bisa merem ngerasa hawanya tuh panas. Tapi ngeliat adiknya kok dia pulas banget tidurnya, gak ngerasain apa-apa. Udah di jam 1 malam, tapi Harry tuh masih belum ngantuk. Akhirnya kan dia ngebuka jendela karena kepanasan. Dari jendela itu, dia tuh bisa ngeliat jelas keluar. Dan kalian tahu, pohon nangka itu pas banget ada di depannya Harry. Kali ini beda, yang biasanya tuh dia lihat ranting sama pohon-pohon gelap. Di atas pohon itu lagi berdiri sosok yang mirip guling, warnanya putih. Badan Harry langsung gemeter pas dia udah sadar apa yang barusan dia lihat. Benda itu adalah sosok pocong. Pocong yang benar-benar serem, wajahnya banyak luka. Harry yang masih shock malah mereka tuh lihat-lihatan, mata ketemu mata.
Kalian bisa bayangin apa yang bakalan kalian lakuin kalau ada di posisinya Harry? Dia kayak dipaksa harus ngelihat sosok itu. Muka pocong ini lagi ngeliatin kalau dia itu lagi marah. Harry ini tuh usaha buat teriak sampai dia tuh ngerasa udah lemes banget. Dan sosok itu hilang jadi pemandangan yang biasanya. Sedikit cerita, waktu Harry lagi duduk siang tadi di bawah pohon nangka, kalian inget kan? Dia ini tuh ngeluarin kata-kata yang gak seharusnya. Dia nantangin sosok pocong yang dia bilang ibu-ibu yang diajak ngobrol. Dia juga gak percaya karena selama ini gak pernah ngeliat apa-apa. Sampai malam ini kejadian. Nah, semenjak itu, Harry udah gak pernah tuh namanya menyepelekan pohon nangka sama kata-kata kotor. Karena abis ngomong itu, dia tuh langsung kena karmanya. Cuma dia masih penasaran sama dua cowok waktu itu. Kira-kira siapa? Dia masih belum bisa nemuin jawabannya. Tahun pertama di rumah itu bikin Harry kebiasa sama sosok-sosok mistis, tapi gak buat ibu sama adiknya. Mereka tuh masih sering ketakutan. Ibu sering sakit yang bikin Harry tuh jarang bisa keluar rumah. Kayak ada sosok yang lagi ngincar ibunya. Ada bau khusus yang bikin makhluk-makhluk itu tertarik sama ibunya Harry. Jadi ibunya tuh lebih sering dapat gangguan. Kali ini ada satu cerita dari ibunya yang dapat gangguan pas orang-orang itu lagi nggak ada di rumah. Ayahnya sibuk sering keluar rumah, Harry sama adiknya yang ada kegiatan di sekolah. Jadi ibunya tuh kan sering sendirian di rumah. Kata ibu, nggak cuma malam, kadang siang pun sering diganggu. Satu cerita penampakan wujudnya ini cowok. Waktu itu Harry sama ibunya kan lagi nonton TV. Ceritalah ibunya. Gini ceritanya. Malam itu Harry belum pulang dari kegiatan camping di sekolah. Ayah sama adiknya ini lagi keluar buat beli sesuatu. Ibunya gak ikut karena lagi gak enak badan. Emang kondisinya itu lagi lemes, meriang. Kelihatan dari muka ibunya itu yang lagi pucat. Kejadian awalnya, waktu ibu itu ngambil air. Perasaannya gak tenang, kayak ada orang yang lagi ngeliatin. Beberapa kali ibu tuh sempat nengok buat ngeliat, yang gak ada siapa-siapa. Mungkin mereka lagi gak pengen nampakin wujudnya, cuma iseng pengen ngejahilin ibu. Terus apa yang dikhawatirin ibunya itu kenyataan. Pas udah sampai di kamar, ibunya kan nengok ke belakang. Ada orang lagi berdiri di depan pintu kamarnya. Ibunya yang sendirian kaget dong, karena yang dia lihat itu laki-laki mirip sama ayahnya. Benar-benar menyerupai, tapi ibu tahu kalau itu bukan ayah, karena belum kedengeran suara motor. Ibu sempat gak mau peduli sama sosok laki-laki itu. Dia cuma pengen diem, nungguin sampai ayah balik. Tapi karena rasa penasaran, ibu nengok lagi lah ke arah pintu orang itu. Udah gak ada. Bayangin, lagi sendirian, ada sosok yang menyerupai keluarga kalian di rumah. Ibu akhirnya nyalain TV tuh biar gak hening. Kalian pasti mikir kan, gimana ibu bisa bedain sosok itu manusia atau bukan. Entahlah, Harry gak tahu, ibu tuh kayak punya kemampuan sendiri buat bedain hal-hal yang kayak gitu. Singkat cerita, ayah sama adiknya Harry kan belum pulang juga. Ibunya yang lagi sakit, akhirnya tuh ketiduran di depan TV yang masih nyala. Belum lama tidur, ibu itu kebangun. Pas kebangun ibu tuh ngeliat ada laki-laki seumuran ayahnya. Ibu juga belum pernah ngeliat wajah orang itu. Orang asing itu lagi berdiri ngeliatin ibu. Ekspresinya tuh datar, tapi nggak ada yang aneh. Baju yang dia pakai juga normal kayak orang-orang pada umumnya. Sambil mulut komat kamit, ibu tuh ngeliat ke arah laki-laki itu. Sekitar 5 menit, ayah datang, tapi malah dia yang kaget. Opo kui? Sopo kui? Waktu itu juga laki-laki yang lagi ngeliatin ibu hilang, gak tahu kemana. Bener-bener hilang gitu aja. Habis itu, ayah sama adiknya Harry ini masuk ke kamar. Ayah langsung ngedatengin ibu dan nanya kondisinya. Kenapa kamu teriak, Mas? Apa kamu tadi lihat? Iya, siapa laki-laki itu? Laki-laki apa? Aku ngeliatnya bayangan hitam, berbulu dan gede banget. Ternyata apa yang dilihat ayah sama ibunya tuh beda. Beberapa hari setelah kejadian ibunya, Harry ini tuh diajak ngobrol serius sama ayahnya. Her, mulai sekarang
Sebisa mungkin ibu jangan ditinggal sendirian. Adikmu juga. Kamu jaga mereka ya. Harry cuma ngeiyain apa yang dibilang sama ayahnya. Harry mulai ngerti. Mereka, makhluk dunia lain punya maksud sendiri sama ibunya. Masalahnya, wujud yang ditampakin ke ibunya tuh beda sendiri. Mereka nunjukin wujud yang ngeri ke mereka para cowok. Sedangkan kalau ke ibunya tuh wujudnya biasa. Mereka belum puas kalau Harry sama keluarganya hidup tenang di rumah itu. Sebagai anak cowok, Harry itu kan ngerasa punya tanggung jawab buat ngurusin semua yang ada di rumah, termasuk keluarganya. Waktu itu dia ngasih minum sapi, bersihin kandang, ngasih makan, ngecek kalau malam kandang-kandang itu. Ada cerita mistis, berawal dari lonceng yang bunyi terus sekitar jam 3 malam. Semua keluarga udah pada tidur kan. Kalau malam semua lampu dimatiin, kecuali lampu belakang sama teras. Suara loncengnya tuh kedengeran saut-sautan. Sapi itu kayak panik ada sesuatu. Ngeceklah Harry sama ayahnya ke kandang. Dia ngeliat air sama makanannya, takutnya mereka kelaparan, makanya tuh berisik. Kenapa ya sapinya? Ada yang bikin mereka takut, Her. Hati-hati kaki kamu. Takut ada ular yang gak sengaja keinjek. Emang katanya ada suka ular yang masuk ke peternakan. Sampai suatu hari, bener ada satu sapi yang mati, nggak tahu bener dipatuk ular atau enggak. Yang jelas kaki sapinya itu warna biru, mulutnya keluar busa kayak keracunan. Next cerita, makhluk yang nampakin ke ibu nanti juga bakalan Harry lihat. Nanti bakalan diceritain gimana Harry ketemu sosok-sosok itu yang bikin dia sadar tentang siapa makhluk itu. Menurut kalian wujudnya menyerupai manusia biasa atau menyerupai makhluk monster yang dilihat ayahnya? Nanti bakalan diceritain gimana mereka juga mulai berani nampakin diri ke adiknya yang perempuan.